Halo Mike. Halo, Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Michael. Ini sisa berapa hari magangmu? Sisa 1 minggu. 1 minggu. 1 ya? minggu. Betul. Jadi gara-gara tadi ini ngomong perkara muat gak muat nih kan sebelum take ini kan perkara muat ngalangin apa enggak? Kau ngerti gak? Apa itu? Lek wong konten iku sok disewa kayak party. Konten pendek. Disewa untuk Dwarf iku lho. untuk apa kok? Untuk party. Sengaja memang Show. Konten show. Oh, baru tahu. Aku mari dapat ads e. Orang yang mau ini. Jadi orang-orang gimana? sing mem pendek-pendek, Heeh. sing gak ucok baba sak mono-mono iku. Peter Dinklage. Heeh. Nah, iku iso diundang kayak party. Oh. Ono show wong konten. Tapi apakah banyak yang menjual Menjual jasa menjual itu. jasa itu maksudnya? Kayaknya enggak sih, tapi aku dapat video Oh. Emang jual jasa wong cilik iku. Baru tahu. Mutan-mutan cilik itu. Baru tahu. Nah, iya oke pesta cilik-cilikan loh. Hitungannya pesta ini berarti orang TK gitu. Ya enggak. Wongnya tuwek. Wongnya tuwek jen konten ae. Oke. Kudu DTK. Kan lulus enggak lewat tinggi badan, lulus sekolah. Sekolah. Heeh, tapi naik wahana pakai tinggi badan. Itu. Sih gak iso naik wahana. Betul. Mike, Ya, ini aku iki penasaran Mike sakjane Mike. penasaran apa nih? Ya, kamu wis wedi dhisik. Wis wedi dhisik. Kamu lahiran tahun berapa? 2004. Anjir 2004, almost 10 years lah ya berarti ya. Betul. Sekolah di SD di Karitas 3. mana? Karitas. Karitas 3. Itu di mana itu? Di Simpang Darmo Permai. Oh, I know ya. Papaya deketnya Papaya. Oke, tahu aku Karitas ya. Karitas 3. Ada dokter gigi di situ ya? Ada di SMP-nya. SMP. Betul. Tuwek. Wah, lupa aku. Pokoknya yang tak ingat adalah kalau waktu sekolah itu di kelas 4 atau beberapa kali itu selalu cek gigi. Cek gigi. Cek gigi gratis di SMP. Oh, ke Jadi dokter gigi. kita keluar Anak wedok. perempuan. Rambut pendek tapi. Rambut pendek. Oh ya tanteku iku. Oh iya. Iya, kayak Oh. Aku tuh gak ero Karitas piro. Oh. Baru tahu aku. Tuh, tanteku ada dokter gigi di situ. Terus SMP-mu di SMP-nya negeri. di Negeri 47 Surabaya. Itu dekat rumah. nang ndi iku? Dekat rumah di daerah Sikatan. Di Surabaya Barat pokoknya. Emang iku sak daerah iku kerjane mek sikatan terus ngono apa ya? Enggak, nama jalannya Sikatan. Dulu itu awalnya gedungnya gabung sama SD. Terus aku kelas 2 mau naik kelas 3 pindah gedung di aku lupa jalannya. Pokoknya pindah gedung akhirnya sendirian. Sendirian kamu sekolah sendirian? Enggak, maksudnya SMP itu aja kan soalnya sebelumnya sama SD. Oh, tapi gitu. tetap sikatan. Dia daerahnya daerah Sikatan gitu. Terus itu selalu ada penyuluhan sikat gigi ngono. Enggak, enggak emang namanya aja Sikatan. Oh, anjen ngono. Oh, Jalan atau Sikatan. sering disikat dikepuki ngono enggak? Mungkin ya, soalnya emang Bronx. 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 Sak Bronx apa di sekolah? Di tahunku aku lulus SMP ku itu ketangkep jualan narkoba siswanya. Oh, area SMP Area jualan SMP. narkoba, Iya. kurir. Nggak tahu kurir, nggak tahu apa, tapi pas aku lulus itu benar-benar digeledah sekolahnya. Berarti kamu baru lulus terus adik kelasmu digeledah Betul, gitu. betul. Kenal kamu Mbak Nggak kenal. Soalnya Oh. baru banget gitu loh. Bukan kalau misalnya aku kelas 3, dia bukan yang kelas 1, tapi yang benar baru masuk. Oh, arek baru masuk. Baru Jadi masuk. dari kelas 6 SD itu dia Iya. baru masuk gitu. Anci SD itu dolan narkoba ya. Mungkin di SD-nya juga bandar. Nggak tahu ya. Oh. Gitu. Seru juga ya. SD Bandar. Ya. Bronx emang Tapi emang areanya ya. areanya. Nah SMA, SMA, aku SMK kebetulan. SMK di SMK Negeri 4 Surabaya. Iku dia. BJ Johnson. BJ Junction, ha? Dulu itu
SMEA, sekolah cewek-cewek. Awalnya. Terus habis itu nggak tahu tahun berapa jadi SMK Negeri 4. Terus habis itu ada. Tapi tetap banyak ceweknya. Ada. Aku satu kelas jurusan multimedia, cowoknya cuma 5 orang. Nah, biasa nih SMK itu kan identik sama lanang-lanang kan, karena banyakan kan mesin, listrik, apa sih gitu-gitu kan. Aku pernah beberapa kali kayak CSR gitu ngajar ke yang di Siwalan Kerto tuh SMK piro ya? Oh 5. Kok 5 lho, Cuk. Masuk 5 iku. 5 aku kudu Dharma Usada kene iki. Standby iki. Standby SMK 5, Cuk. Dharma Usada. Nah, iku 12. Lek kesenian 12. Nah, iku akeh wedok juga. Oke. Tapi nek multimedia nih di situ ada juga, tapi ada. banyak cowoknya. Nah, kok iso di tempatmu wedok-wedok tok multimedia? Wah, kurang tahu. Ayu-ayu pokok. Biasa sih, namanya juga SMK negeri kan. Oh, jadi standar aja. Iya, standar aja. Standarnya sak piro standar iki? Mbak SPBU? Waduh, takut ditonjokin sama anak angkatan kalau ngomong anak SPBU. Standar itu kan sih apa ngono lho. Standar lokal lah. Standar lokal. Soalnya kan sekarang kan kuliahnya WM, otomatis ketemunya Cina-Cina, kebanyakan Cina. Kalau yang kemarin SMP sama SMK full lokal, iya Jawa-Jawa gitu. Nah, aku tuh penasaran karena kan kamu kan tidak bisa mendengar kata uwe itu. Ya. Nah, itu startmu dari kapan? Karena kan lihat nih, kita bisa lihat bareng-bareng responnya sampai kayak gini kan. Pertama kali dari kecil sebenarnya. Kalau dari tak lihat bahkan sebelum sekolah. Iya. Apa kan pernah kelolotan apa ngono be pas bayi? Mungkin aku nggak tahu. Pokoknya yang aku ingat sampai sekarang itu SD. Itu aku kelolotan Oki Jelly Drink. Bener-bener hampir. Iku mbok kokop sak gelas-gelas kabeh ngono. Iya, kan biasanya kan anak kecil kan daripada nyedot-nyedot gini, tak buka, terus tak glokok, terus nyantol sekitar 1 menit, 2 menit ada masih gitu aku. Itu yang tak ingat sampai sekarang. Nggak tahu itu karena itu atau sebelumnya ada lagi, tapi seingatku sebelumnya juga. Ngono sudah bisa. Nggak bisa. Masih bisa nahan. Masih aman ya. Itu awalnya SD sih tak ingat. Iku sing mbok ingat gara-gara ngokop Oki Jelly Drink. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah. Paling pertama kali mbok ingat itu kok kamu ngomong sebelum itu kayaknya sudah itu kapan? Waktu TK. TK itu aku ngelihat temanku muntah. Ngelihat temenmu muntah. Jadi lagi di TK seret asik di luar. kita lagi rame-rame di luar. Dia muntah langsung biok. Meneng-meneng muntah. Kok random ngono arek cilik. Terus paling asam lambung. Mungkin kan main-main atau apa. Ya mari mangan langsung lari-lari. Muntah. Ngono deh. Iya toh. Dan aku inget, tak lanjutin masih. Iya dong, kayak ngono kan ceritanya kan gitu dong pasti dong. Ada TK kan gak iso menang-menang lagi lari-lari nih, lari-lari, muntah, muntahnya kena konconya apa melipir deh? Enggak, dia pokoknya di tempat itu dan pas itu. Mau rame-rame ngono mau meru arek muntah. Di daerah pokoknya dari nggak kena sampai orang lain. Nah pas itu aku lagi noleh. Pas ngeliat dan ada suara-suara semacamnya. Oh jadi dia ndak mek sekali biar. Jadi bener-bener kayak mungkok nemen. Betul. Nah di situ aku juga ikut muntah. Muntah berjamaah. Terus iku anak kancamu mana ya pisan muntah pisan? Oh enggak, berdua toh. Oh, mek berdua. Oh, jadi dia muntahnya sing sampe ngono-ngono kan. Gitulah pokoknya. Itu awalnya. Itu awal sing kamu ingat toh. Iya. Nah, tapi kok gini kayak ini ya. Responnya kan benar-benar cuma dari suara tok loh, bahkan nggak ada visual, nggak ada apa-apa. Dulu itu visual.
Semuanya. Maksudnya dulu. Loh, nek sekarang visual ya tetap. Oh, sekarang enggak. Nek kamu ngeliat orang muntah, Masih kepancing tapi kalau yang bener-bener depan langsung. Kalau visual muntahnya. oh muntahannya. Misal tiba-tiba di sini ada orang muntah, aku bisa ikut. Tapi kan kamu tetap dengar dong. Nah, itu juga iya sih. Ya Tetap kan maksudnya ada kamu lihat connecting dan semuanya dengar. ya. Nah, misal kamu mau googling tok gambar orang muntah. Oh, enggak. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba sih. Waduh. Googling nih ya, googling. Orang Udah muntah. merinding. Nih, ini enggak apa-apa iki. Enggak apa-apa sebenarnya. Atau muntahannya mungkin muntahan. Yo, baru aku mau ngomong muntahan. Berarti kan di imajinasimu wis Ke-trigger main. kayaknya dari awal. Ini. Harusnya masih bisa. Masih Harusnya masih bisa. bisa. Ini masih bisa. Harusnya masih bisa. Iki ya kok goleken gambar ya iki ya. Ini masih bisa Masih ndelok orang bisa. muntah ngene. Nek ndelok cecek sing nang ngisor ngene, Aman harusnya. cecek sing sudah di lantai aman. Aman. Nah kayak orang tengah-tengah muntah. Kayak ke-trigger deh. Ke-trigger. Ke-trigger dari sebelum. Aduh, nangis aku. Ya wes. Kita sampai nangis rek terharu ngono gitu. Berarti gambar pun bisa ke-trigger, suara bisa ke-trigger, Kalau yang aku sadari akhir-akhir imajinasimu ini sendiri juga bisa. bisa, tapi yang harus di-trigger di awal. Kalau misalnya aku tiba-tiba di rumah lagi gak ngapa-ngapain lihat sosmed, terus ada orang ngelihat foto muntah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di situ ada audionya full dari awal sampai akhir dia muntah, aku bisa ke-trigger. Langsung muntah ngono. Itu kan enggak pernah ngecek psikolog atau apa ngono. Enggak sih. Karena SMP sama SMK paling parah pas SMK toh. Nah, aku SMP itu udah sedikit lupa kalau ada aku kayak gitu. Karena enggak tahu dulu muntah. Dan juga nggak ada yang mancing dan gak ada yang tahu kan teman-teman SMP ku. Nah, pas itu SMK aku ngelihat temanku muntah, dia sakit mual dan kawan, baru aku ke-trigger. Nah, dari situ anak-anak mulai mancing SMK itu. Oh. Gitu. Jadi terus langsung kan digarai Betul. titik ngono. Itu langsung berasanya kayak apa? Maksudnya nek mau muntah kan asam lambung naik ngono. Sama sih, dari perut, terus ada merindingnya. Nggak tahu kenapa. Setiap kali denger. Kayak merinding gitu deh. Tapi kan nggak pernah kayak misalnya sengaja tangan masuk no kayak mungkin pas cilik terus sampai akhirnya muntah ngono. Nggak inget sih, nggak tahu pernah kejadian apa enggak gitu. Apa ancen kan bayekmu hobi gumoh ngono. Nggak tahu. Pokoknya yang tak inget dulu aku adalah orang yang jijian banget. Semua hal. Aku pernah kalau misalnya habis dari kamar mandi atau pokoknya mau ke kamar mandi itu aku jalannya jinjit karena basah. Menurutku itu kotor. Basah soalnya. Semuanya entah sebelum basah pun aku udah jalannya jinjit. Aku sejijik itu. Karena lantai kamar mandi. Semua sebelumnya karena sebelum dari arah kamar mandi itu ada bagian dari rumahku itu yang cuman plesteran tok gitu loh. Oke. Jadi nggak full keramik. Nah itu aku jijik. Kamu karena kakimu jadi kotor. Jijikan gitu-gitu. Terus toh abis itu berarti kamu langsung cuci kaki lagi. cuci kaki. Nah dulu habis cuci kaki keluar balik lagi lewat plesteran iku maneh. Terus balik maneh kon cuci kaki. Kamari-mari kon cuci kaki terus. Terus pernah kayak keset basah, aku nggak mau. Jadi aku malah langsung loncat ke keramik sing kering. Ya wis terus jalan. Jadi lantai kamu kalau misalnya kerian telapak kaki nggak? Lumayan. Jadi nek telapak kakimu dipegang dikit itu keri. Oh kalau dipegang enggak? Ya, kalau bisa kayak dikit-dikit keri. Oh, oke. Soalnya biasanya ada sing ngomong tuh kalau pas bayi
sering misalnya ada tamu datang atau keluarga yang lagi handle itu sering ngitiki kaki itu akhirnya kan kamu gampang keri. Jadi keri terus toh. Terus habis itu waktu latihan jalan di rumput atau apa semua jadi enggak mau kayak langsung nekuk kaki ke pasir langsung nekuk karena keri toh, rasa keri yang sama. Jadi sudah enggak ada penasarannya sing ada traumae. Langsung traumane bahwa oh ya iki keri ngono jadi gak gelem. Dengan tekstur-tekstur itu. No, akhirnya nggak biasa barefoot. Berarti di rumah sandalan terus. Nggak juga. Malah nyeker. Nyeker. Selama keramik gak ada masalah. Iya, sama keramik gak masalah. Nek aspal? Aspal kalau sekarang udah aman. Oh, sekarang aman. Aman, tapi dari kecil itu memang kayak jijik aja gitu. Tapi emang dari kecil kamu dididik bersihan semua. Yang aku tangkap adalah iya. Oh, semua mesti dibersihin apa gitu. Kalau makan di restoran sendok garpu sama piring dilap dulu. Iya. Gitu. Sendok lauknya dilap dulu juga. Oh enggak, kan udah bisa nancap di situ kan. Iya, jadi langsung ambil. Nah, tapi yang piring pasti lap semua. Nyampe mejanya di tisu basahi dulu. Iya. Sampai gitu. Ingat. Soalnya aku jadi bahan begejekan sama mas-masku. Oh niku jijian gini tok gini gitu. Itu yang memori itu tertanam sampai sekarang. Oke. Gitu. Meskipun sekarang sudah nggak sejijian itu dan nggak sebersih itu sebenarnya gitu. Nek misalnya kamu ke WC umum. Sekarang udah aman. Misalnya ono teleke. Misalnya ono orang gurung gak nyiram lali. Aku pernah. Aku muntah langsung. Muntah. Jadi kan kamu masuk nih, gak ono ekspektasi toh, masuk dek lah si ono ranjaune kan. Enggak misalnya kadang pom bensin atau bisa paling itu perjanjian di pom bensin sih. Umum ngono-ngono, maksudnya sing umum. Berserakan sih enggak, kadang nek berserakan udah kewempro sih. Kadang kan pokoknya ono ranjaune lah. Dan ternyata waktu itu tuh memang nggak bisa ke flash. Yo, biasanya itu orang bukan niatan. Soalnya seringannya kan ngono, orangnya gak niat lah, gak niatan untuk itu. Tapi mungkin pas dia mau nge-flash buntu, mampet atau apa klosetnya jadi ndak iso. Ada di flash mek ngisi air tuh malah ngambang kabeh. Apalagi tipe kloset sing muter enggak sing api tapi dia kayak ngembang sih wakil isi terus baru turun pelan ternyata nggak turun nggak nyedot jadi mek naik tok ngono terus ono sisa pertempuran sean iku delok wis langsung muntah di tempat kumpul muntah mek taek iya tapi kan muntahnya di lantai jadi tak siram dulu itu udah tak tutup sengaja tapi kan lambunya sik pancet iya. Enggak tahu kenapa bau masih aman. Visual sama audio pokoknya. Kayak tadi aku kan cerita toh, itu kamu bayangin apa? Bayangin visualnya. Bayangin dan pernah kejadian kan dan aku dia tahu kayak kejadian waktu itu. Aku lagi buka pintu lagi ngelihat klosetnya ada ini nih yo. Itu kamu pernah sekali. Yang tak ingat sampai sekarang sekali. Aku bolak-balik sering. Ono ranjau-ranjau ngono iku. Apalagi misalnya kayak misal syuting Freeport nih. Tidur di barak. Barak itu kan kasarannya campur ya. Ada sing memang tukang. Beneran tukang masang panggung. Sama sing ya misalnya soundman. Sing kru. Ya kan iku memang nek area genakut iki kan wis sepatune iku pasti ditaruh di luar dan mereka kan hujanan sepatune iku mau wambu sak gang di depane kono iku pasti mau wambu. Terus ya kamar mandi itu pasti jadi kotor. Kayak tempat sampah satu di depan kamar mandi. Sampahnya sampai wis penuh ya tetap ditaruh aja di atasnya sampai melukai jatuh kabeh ya gak ngurus. Nah termasuk kamar mandi, lek ada sing gak iso kesiram yo wis dijarno ae. Sampai besok paginya baru ada orang yang berseni. Kayak gak bisa deh sana. Gak bisa datang ke sana kok. Bisa sebelumnya ngeliatnya bau atau kan
Meski bau aku kan nggak ke trigger. Tapi kalau misalnya udah kecium ada bau sesuatu berarti kan warning kan. Ya, tapi kan kita kan enggak tahu, belum tentu ada kayak gitu, tapi Iya pernah juga. ada kayak gitu. Terus misalnya ya kamu tak bawa ke sana. Itu kan kamar mandinya itu ada 2 gini. Ini kan kita kayak lorong kiri kanan itu kamar. Tengah tuh ada kamar mandi tuh, ada 2 pintu. Oh, depan gitu. Depan. Nah, masuk dari situ, yang satu itu isinya kloset. Oke. Anggapan sing sisi sini masuk, sini kloset, sing sisi sini kloset, sini ini wastafel. Oke. Ujung sini nih kan mentok kotak ini toh. Iya. Dia kayak U gini. Sisi sini nih pasti mesin cuci biasanya. Oh, oke. Nah, nek sing kloset ya wis ada sing duduk, ada sing jongkok. Sisi sini duduk, sisi sini jongkok anggaplah gitu. Nek sing sini iku areane tirai-tirai buat mandi. Oh, ya. Jadi ya cuman ada blowokan, shower, tirai, srek, gitu toh. Oke. Nah, pengat sampah iku pasti di dekete wastafel sini. Oh. Nah, aku kadang iku nek wis tumpukan akeh-akeh iku sampai tumpah-tumpah ke bawah ngono lho. Terutama bekas-bekas pop mie. Oh. Apa wis ono kuahe wis kesiram terus ceplok-ceplok di bawah ngono. Iku gak iso kayak ngono. Tapi kalau masih ngeliat masih aman sih. Masih Pokoknya aman selama gak ono teleke. Ya. Ini gak ada teleknya. Aku pengen ngomong ini tok lho. Saya kebayangan tadi kalau saya bilang ada pop mie, ada ini, ada tiba-tiba ada telek di situ. Oh, telek yo gak nang tempat sampah. Telek yo gak nang tempat sampah lah. Masuk gumbul pop mie deh. Cangkruk deh pop mie. Halo, apa kabar? I was you, my friend. Dulu aku bentuknya seperti mie. Cuman sekarang aku sudah diolah oleh manusia itu menjadi seperti aku. Kan ya gak ngono. Ya di dalam kloset lah ada bolongan nih. Gak kesiram. Ya tetap kok bisa sih. Tetap gak iso. Gak bisa. Oke. Gue kayak aku. Kayak aku sekarang nek wis bau banget, aku gak kuat. Oke. Mau muntah juga. Tapi nek bau nemen ya, mau kok Banget. bau banget. Nah, bau durian aku nggak bisa, aku muntah juga. Oh. Membau durian terlalu lama aku bisa muntah. Bukan muil. Oh, muil. Mual. Mual. Oh, dari awal mual langsung. Oke. Asam lambung naik, muntah. Terus taek ya bisa. Nek sebentar nggak apa-apa, tapi nek lama-lama dan aku harus nganu itu, nek taekku dhewe ya apa-apa. Oke. Taek orang itu masalah. Oke. Tuh. Nah, masalah keluar ketika punya anak. Oke. Ya Mulai kan? tahu arahnya kemana ini. Ya kan, nanti misalnya kamu punya anak. Oke. Tekstur telek yo tak ceritani sih. Lo kan punya anak kan harus memperhatikan tekstur telek. Untuk kondisi Iya, karena kamu tahu kesehatan dia itu dari teleknya. Oh. Baru tahu. Contoh. Baru lahir. Kok aku yang mancing ya? Contoh baru lahir. Baru lahir tuh teleknya sudah hitam. Oke. Aku lali jenengnya apa, tapi ada zat-zat tertentu pokoknya baru lahir 1 sampai 3 hari pertama tuh dia pasti akan hitam. Nek orang kan ngomongin hitam tok, nek di mataku hitamnya sudah hijau. Oke. Asalnya gradingannya hijau. Oke. Hitamnya sudah hijau titik, nggak ke biru, nggak ke coklat, dia ke hijau. Secara grading hitamnya. Jadi warna. Oke. Dia nggak totally black. Oke. Nyata terus habis itu baru dia akan mulai ke kuning lebihan. Tidak coklat tua tapi lebih ke kuning. Kuning bisa sampai kuning stabilo. Oh. Karena Ya memang prosesnya segitu. Oh, light dan prosesnya. bentuknya cair tapi merengkel-merengkel. Jadi kayak ono merengkelnya titik tapi cair sak seruwotan ngono. Lebih mirip muntah sebenarnya daripada telek. sebenarnya ada bayangan di otakku kayak kari nggak? Enggak sekental itu. Nggak, kari kan kental tapi kan kadang nggak ada daging, ada apa jadi kayak merengkel Enggak. gitu. Ini masih awal tuh masih lebih cair lagi. Lebih cair lagi. Kayak ya lebih cair lagi terus nanti baru jadi agak kayak kari Jepang toh maksudnya.
Terus nanti baru kayak slime tapi tetap ada kasar-kasar gitu. Terus barulah jadi telek dewasa. Telek dewasa ya podo. Cuma nek telekmu keras, maksudnya kesuka kita lah, telekmu keras yo keras. Iso jadi mek metune cilik-cilik karena keras, kayak iso keluar ngono lah jadi keras banget ngono. Nek atau ya sik tetep nek kon mencret banget ya kok mencret terus jadi telek dewasa. Tapi nek pas awal-awal terutama sebelum makan, sebelum mulai makan itu akan cair. Iki bahkan aku gak ngomong apa-apa loh, cerita loh iki. Berarti kan visual juga trigger. Bukan cuma audio. Bukan cuma audio. Kayak podcast ini lebih banyak uek-uek daripada ngomong. Tarik nafas. Kresek. Nangis aku. Tapi itu berasa sampai kayak makanan sing nalik kerongkongan gitu nggak? Panas gitu. Panas, keluar. Terus mau telan lagi ngono. Iya, terpas daripada di sini kan. Sering kalau Kadang gitu. kan sampai leher toh, kadang sampai mulut kan ngono kan. Sering sampai mau keluar sampai udah berasa anggap aja kayak Asamnya. tenggorokannya jadi basah. Ya asamnya. Nah, tuh itu keluar terus akhirnya kayak tak tahan terus tak balikin, tak telan lagi. Akhirnya sih nggak enak leher sama ini ulu hati. Bagian sini nggak enak. Sakit. Ya kayak orang asam lambung muntah kan sebenarnya. Kayak gitu. Tapi nggak sakit asam lambung, nggak maksudnya nggak mual yang karena asam lambung telat makan apa gimana. Ya, tapi itu pasti asam lambung, Ya, asamnya lambung naik. Asam lambung naik. Menyebabkan kamu muntah kan gitu. Cuman triggernya bukan fisikal. Iya. Iya kan? Tapi lebih ke psikis dong. Psikis, iya kayaknya sih. Enggak ono niatan kamu psikolog enggak ono niatan. Kenapa kok aku gampang-gampang muntah? Belum sih. Karena belum menghadapi sesuatu yang urgent untuk mengatasi itu. Kecuali kayak tadi kau saya cerita, aku punya anak nanti gimana mungkin. Butuh psikolog. Mungkin siapa tahu juga nanti pas mau punya anak sudah mendingan juga nggak tahu. Karena aku ingat banget SMP itu nggak separah ini. Dari SMK itu sudah mulai terus kamu. 3 rai SMK itu. Terus-terusan. Sehari piro kali digarai? Wih, pasti ada 1 kali. Pasti. Nah, kayak 5 hari. 1 kali. Terus habis itu kadang garai sekali terus habis itu jeder. Hari apa anak-anak lagi jam kos kan negeri kan bisa jam kosan karena yes garai. Garai sampai pasti sampai kamu muntah. Lah enggak ya enggak stop. Oh, karena dipanasi terus sampai muntah. Berarti berminggu muntah kamu. Iya. Ada dulu. Seminggu sekali minim. Ada. Seminggu sekali muntah. Jadi sih ya. Aku nggak salah ngomong ke anak-anak. Ojo tetap dilakuin. Ya, kan? pasti kan namanya juga anak-anak terus cuma 5. Lanangnya mek 5. Wedok ngono garai gak? Enggak, nolong ada sing nolong, ada sing biasa ae. Nolong kayak garai. Iya, nolong pas mau ini kasih tisu, kasih ini ya udah. Seneng kan dapat perhatian itu. Ya tapi kan mau muntah aku masa Ya setiap kan hari. gimmick aku tak nyenengi satu arek terus ternyata aku tak muntah di depan arek iki bikin seperti eksakno ngono. Ya enggak. Pernah kepake enggak itu? Enggak ada niatan buat make gitu kok. Enggak, maksudnya misalnya ada yang jadi dekat gara-gara bantuin kamu muntah. Enggak, sebelumnya udah dekat. Oh. Sebelumnya memang kayak kenal, harus deket lah gitu. Deket as a friend, enggak sing sampai lebih gitu. Ya itu ngasih orang itu selalu ngasih tisu kasih. Nganten dodol tisu ternyata. Pabrik tisu mungkin. Nah, nek pacarmu tahu kamu kayak gini? Aku sebenarnya akhir-akhirnya nggak pernah bilang ke orang-orang. Kalau aku pernah gini. Berarti pacarmu nggak tahu? Enggak. Kamu pacaran berapa lama? Dari kuliah. Berarti cukup lama dong. Cukup lama. Kayak kuliah nggak ada yang garai. Nggak ada. Gak ada yang tahu. Terus kok di sini bisa tahu siapa yang pertama tahu? Apa ya kejadiannya ya?
Kenapa ya kok bisa tahu? Lando kayak. Heeh. Lando lagi Lagi apa? enggak lagi pop, enggak di flash. Oh. Kayak itu. Habis dari itu bahas-bahas itu kayak terus Kamu kok ya, kelakuannya kok kayak ngene. betul. Bagi kaum gak awak dewe iki menarik ngono kan. Hiburan. Dari situ kayak di sini anu terus dipancing terus sama orang-orang Ulf ini. Gitu. Ya ngono iku lho, makane nek orang ngomong anti bullying ya apa maneh kene iki mbiyen ya pelaku kabeh. Banyak pelaku, aku ya pelaku. Ya apa maneh ya. Tapi lucu. Masa kita tidak niat kayak matiin karakter atau apa enggak ya lucu aja cari hiburan. Tapi ya selama ini aku juga mikirnya ya enggak as a bullying, ya lucu-lucuan aja ya wis. Ya, orang gitu dengarai kayak awal-awal kan pasti juga mereka nggak niatin nggak mau nggarai. Aku triggernya juga gitu. Orang-orang yang awal bukan karena mau nge-trigger aku, tapi emang dia kan lagi keadaan kayak gitu, aku ikut. Dan yang lain baru tahu. Nah, itu mulai dari situ. Iya. Bisa siapa stand up komedian muntah-muntah Rispo ya? Rispo tuh naik panggung muntah-muntah, kan nggak mau belajar stand up aja muntah-muntah. Wah, jangan deh. Dapat duit tapi muntahmu. Kan masih muntah tapi gak dapat duit. Tapi pulang-pulang sakit. Pulang-pulang tuh pasti sampai sakit. Iya, perutnya, dadanya dari. Tapi dapat duit. Enggak dulu deh. Enggak dulu deh. 5 juta? Waduh. 5 juta Ditawarin. Lu kan misalnya kan fee stand up kan sinau stand up tapi kok di atas kamu ambil muntah-muntah kok ngene iki. Tapi dikek 5 juta, mbok terima gak? Boleh sih. Nek 1 juta? Lah, enggak deh, enggak sebanding. 1 juta enggak? 2 juta? Minim 5 lah. Minim 5. Minim 5 lah. Minim 5 baru mau ya. Kan sekali show. Sekali show. Tapi lihat tiba-tiba ada 20. Aku muntah 20 kali enggak dulu deh. Enggak kuat kayak badannya. Jadi lemes habis itu. Lek sampai muntah ya. Lemes banget terus iki perut sih terus rumah sakit. Kalau tenggorokan tergantung sebelumnya habis makan apa. Oke, makan pedas makin enggak makin panas ya. Kalau misalnya sebelumnya kayak makan biasa kayak bubur nggak pakai sambal dan kawan-kawan ya biasa aja sebenarnya rasanya. Gitu. Aneh banget ya. Iya, kayaknya mesti cari tahu deh, maksudnya trigger awalnya kenapa? Karena ya itu apalagi nek bojomu nggak tahu memoro kaget tuh. Gitu ya. Kon misalnya pemberkatan tuh. Terus kon janji nikah. Janji nikah ini kan kanca-kancamu toko kabeh dong. Aku ngebayangin lagi suasananya gimana. Aku bayangin suasananya gimana. Anggapan kene-kene wis tuwek ngerti momen lah. Kene enggak ngarahi ya toh. Nek kene-kene wis tuwek, wis paham. Enggak ngarahi. Nek sakno lah, wis janji nikah sakali seumur hidup mosok digarahi rek kan gak sakral. Videone piye engko. Kene memahami. Kanca SMK-mu kan gurung karuan memahami toh. Bikin lucu-lucuan aja kan lagi ngomong dengan dalam apa sukar apa sukar dan duka sehat maupun sakit. Terus lagi memoro ono wong ae random ae nang pinggir dari ujung satu kan semua hening toh kan ngono mek kamu ngomong tok toh ono ngono. Nah langsung ngene kon. Ayo. Nah langsung kok ngene dile. Kaget bojomu. Lah aku buat larangan aja. Peserta undangan aku dilarang melakukan sesuatu hal. Oe. Gitu. Kon dhewe. Aku wis ngomong mek oe lho. Kon dhewe melakukan. Larang. Ya nek iku ya kabeh. Dilarang berak di altar ya wong kabeh gak ono berak nang altar. Iya dong, kan ada possibility ngono dong. Iya, pasti.
Apalagi SMK kan, Iya. brangs yang kayak Bronx kan. Ya buat larang aja. Apa enggak ya SMK aku enggak tak undang. Anak-anak SMK enggak tak undang. Mungkin ya, enggak tahu. Mungkin. Ya mungkin nek sodok berakhlak titik ya ndak pas janji nikah tapi pas Ya, foto bersama. Mungkin pas ya selesainya lah. Jadi pas foto bersama teman-teman sekolah. Jadi mohon teman-teman kalau misalnya akad ataupun nanti nikah janganlah ya. Gitu. Daripada nanti. Kowe ngoro tuamu lho, apa iki kok moro-moro ngeroke kok ngene. Dulu awal-awal aku juga ngira masuk angin. Penyakit kayak mungkin mual tak apa, tapi pas di track lagi kayak ternyata enggak, ini kok ternyata tergerik suara. Ya udah. Suara mbek visual. Itu yang terakhir baru aku, oh iya ya. Itu 2 trigger itu. Berarti memang mau nggak mau mesti coba dicek sih. Soalnya enggak yo mau sampai kapan? Iya, nyusahin. Mau sampai kapan? Dan bojomu nggak tahu loh. Belum jadi bojoku. Ya kan kalau memang Kalau kamu memang niati ya. kan kamu cerita. Doakan ya. Ya dong supaya dia tahu nggak kaget. Tuh. Nah enggak dia meteng muntah konseng muntah. Lah iya nyecek barengan. Nyecek bersama. Nah iya dong, kan dia nggak tahu. Kan masih diobrolkan. Ambil nang Jepang gak oleh jalan malam-malam. Oh iya. Kayak wong muntah pinggir Mabuk jalan. kan. Iya, Kayak orang mabuk. random ya. muntah. Iya sih. Iya sih. Nah nek ndelok kanca mabuk muntah ngono melok muntah Oh, aku pernah. Dia kuliah ini lihat orang apa temanku kita mabuk sekampar seret. Aku nggak nolongin. Aku Soalnya kan keluar. melok muntah. Iya, akhirnya aku tahu kalau dia udah mulai mabuk, udah mau ini, aku minggir. Nggak mungkin aku negetin gitu. Jadi biar kan aku kan pada minum kan. Aku juga pasti juga pagi mabuk dan kawan-kawan. Cuman nggak yang sampai muntah akunya. Terus habis itu ngelihat oh iki arek iki wis mulai iki mau iki. Aku Oh, minggir. muntah. Aku Kamu jauhin. Heeh. Jauhin keluar mbah. Ngapain kek? Berarti belum pernah kayak pas ada lagi rame-rame teman-teman tuh kalau Enggak, muntah itu belum pernah. Enggak Dari pernah. kuliah pokoknya belum pernah. Belum pernah. Tapi pengen. Wah, enggak deh. Kangen. Enggak. Ya, siapa tahu kangen. Enggak. Wih. Sakit soalnya. Lah berarti nek kayak dhisik kamu hampir tiap hari ngono iku ya apa? Mbak minyak kayu putih. Atau apapun yang wangi-wangian. Jaga ini bener-bener akhirnya kayak orang sakit. Hanya gara-gara digarai. Itu. Terus ya wis, terus selalu dia ini selesai itu ya wis minyak kayu putih. Selesai ya. Tapi guru-guru tahu. Enggak, kebanyakan itu jam kos. Jam kosong, anak-anak gabut, ya wis mulai. Tiba-tiba kan satu kelas itu ada tiba-tiba ada orang hutan, ada apa kebun binatang keluar semua lah. Nah, orang hutan. Enggak maksudnya kayak rame dan anak-anak semrawut, gak jelas. Tiba-tiba ada dari ujung suara des gitu. Bosen yo kayak tuh Mungkin. ngene-ngene tok rek. Mungkin. Lapo nang kelas wis nggarai apa wis gak iso wis gampang ae bengok ae ngono kan. Tapi nek berulang itu kan sebenarnya wis suwe-suwe ndak lucu. Iya sih. Oh ini SMK itu parah-parahnya semester 2 sebenarnya. Semester kelas 2. Kelas pertama ya perkenalan biasa nggak pada tahu. 2 kelas 2 terus habis itu kelas 3 itu udah mulai enggak. Karena wis Bosen. mikir anak-anak berlima ki wis gak usah lah. Wis solid orang 5 kok laki ya wis. Ya bosen bisa enggak sih? Karena wis mungkin ya mereka bosen ya. Ya akhirnya ya wis enggak dianu lagi aku. Enggak sih parah-parah kelas kelas 2. Kebetulan sih arek-arek sini kan baru tahu ya. Nah, Jadi itu. kan pasti belum bosen sih. Makanya itu aku takut sebenarnya Kak. Udah tahu kemarin dibaca gitu terus langsung dipanggil siapa yuk? Waduh, bahas apa ini? Gitu kan. Makin luas ini nanti yang tahu.
Iya kan memang nanti di add sekalian itu 100.000 orang yang tahu. Janganlah. Memang di add. Terus main ngono sengaja di targetnya umur-umure mertuamu. Janganlah. Calon mertuamu. Janganlah. Ben dia dapat paparan ads Ya, kan kalau tahu nggak apa-apa. Mungkin jadi ini boundaries lah. Oh, berarti Michael nggak bisa gini-gini nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau positif sengaja di tambah digarai lah baru. Mungkin jadi red flag ya. Ketemu sama orang-orang yang sengaja tahu dan ngebully mungkin jadi red flag. Wah, nggak temenan dulu deh gitu. Gitu. Ya, tapi itu kayak memang perlu coba dicari tahu sih triggernya, karena kalau enggak ya jatuhnya akan gini terus, kayak kamu nggak bisa berharap. Buktinya kamu kuliah dengan tidak digarai lagi sepanjang kuliah, yo tetap akan masih ada lagi. Iya. Iya sih. Itu yang mesti dikelarin juga. Karena enggak yo gini, enggak semua orang iseng itu pure iseng pengen guyon aja. Okay. Ada yang bisa jadi kan memang niat ganggu. Tuh. Ya kalau di sini sih paling ya lucu-lucuan aja ya Mak ya. Kita sih tidak ada niatan jahat apapun. Tapi kalau misalnya setiap hari nanti digarainnya. Enggak lah, kita ya bosen lah. Kita masih punya banyak hal yang bisa kita tertawakan. Ya, mudah-mudahan halnya itu bukan saya ya. Bukan saya yang ditertawakan. Ya kan ya apa ya. Kita pernah punya anak magang nih unik-unik sih memang. Ono sing wis gede sik ngencut. Ngencut. Ngedot. Apa? Ngencut. Jempol. Oh, nek tidur selalu ngisep jempol. Oh. Sampai wis gede. Wih, sampai sekarang kayak masih. Berarti lecet lah tangannya. Kan kena gigi. Ya lek gak dicokot ya gak lecet me, kan dimut tok. Siapa tahu enggak tahu kan gitu. Jenenge dimut, kudu dicokot. Iya juga ya. Nah, lek enggak wong-wong sing diemut kan kecokot kabeh. Waduh. Aku enggak tahu. Tolong selamatkan saya. Jempolnya. Ono aneh-aneh wis. Enggak apa-apa tuh keunikan Mike. Tapi harus keunikan yang bisa diselesaikan. Jangan dibiarin gitu aja. Kalau enggak kamu akan ngasih kesempatan orang-orang untuk bisa melakukan itu depannya. Ya meskipun sementara ini ya masih bisa dinikmati kesempatan yang kamu berikan. Jangan dong. Oke, terima kasih Mike. Ya. Biarkan podcast ini isinya cuma wah. Nanti dipotong aja bagian wewe toh dikumpul lo kompilasi. Oke, thank you semuanya. Bye. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.